Nyesal nggak bilang kalau di situ mau di mobilnya ada kuncinya? Kan kamu yang bilang. Terus? Ya maksudnya. lumayan. Tapi seneng gak sih ketendang kangnya? Iya. Ada ceritanya gitu ya. Gue ditendang kang ayam nih gitu. Mobilnya benar-benar ngebut kan? Banget, dan itu nanjak. Nah itu aku cuma dibekali satu tali sama dipegangin kakinya sama Bang Jago, itu udah kayak ini aku gak jatuh kan. Terus kamera di samping aku kayak zoom gitu kan, serem banget. Dan Ringging tapi joki. Ringging. Pakai tapi ringging. tetap aja ngeri om. Iya. Dia yang mau berkali-kali. Lagi. Jadi Jago nyetir sambil megangin kamu. Iya. Oh ya sesuai di karakter film lah ya. Jadi memang benar-benar megangin kan? Iya. Udah. Itu coba berapa kali kamu? Kali ya? Ya pokoknya gue bilang oke, dia masih minta lagi. Oh jadi Zakinya. Sebelumnya kamu udah pernah ikut action yang kayak gini belum? Belum sih. Kalau yang car chasing belum pernah. Terus kalau action? Udah. Oke, berarti ini yang kedua action car chasing pertama kali. Terus gimana pengalaman kamu dengan car chasingnya? Nyesal nggak bilang kalau di situ mau di mobilnya ada kuncinya? Kan kamu yang bilang. Terus? Ya maksudnya. Nggak nyesal. Oh nggak nyesal. Karena bisa nyelamatin semuanya. Iya betul. Terus kalau misalnya Hana, dan ini kan film action pertama kamu kan? Persiapannya berapa lama Han untuk bisa mendalami karakter ini? Oke, halo selamat siang. Selamat sore semuanya, teman-teman. Malam semuanya. Di desa masih siang. Iya. Halo maaf. Oh iya. Baik, Oke. good to see you. Gitu sih itu. Oke, jadi ini emang film action pertama. Waktu itu kebetulan 1,5 bulan persiapannya. Jadi latihan bener-bener dari nol. Untungnya langsung latihan sama legendnya. Jadi diajarin dari step, diajarin dari aksi reaksi. Terus 1,5 bulan sampai akhirnya di hari syuting juga kita kadang pagi-pagi masih latihan gitu. Nah, kalian kan adegannya ceritanya di desa itu. Untuk sempat nggak tinggal di dekat daerah situ untuk mendalami karakternya? Maksudnya Ya, paham. Oke, jadi itu kan sebenarnya desanya dibangun dari awal. Iya. Jadi dari tanah kosong yang dibangun dari nol sampai akhirnya jadi desa yang begitu cantik. Jadi waktu pertama kali kita datang emang sempat datang dulu untuk pendalaman juga lah ya sekalian, untuk kenal juga ini desanya Rinjani itu seperti apa. Tapi karena masih dalam tahap pembangunan, jadi kita nggak bisa juga stay di situ, dan memang itu bukan untuk ditinggalin kan, gitu. Tapi ya kita udah main ke sana, terus kita main juga ke kayak apa? Yang kali ada adegan sungai, di sungai, sorry, di sungai, adegan di sungainya. Terus maksudnya karena supaya kita familiar juga dengan daerahnya, begitu juga dengan rumah Rinjani. Kita coba di kamarnya, terus di ruang tengahnya supaya familiar. Nah, sudah tahu lihat desa itu dibangun dari awal sampai dia selesai, terus dibuat set dan dibuat jadi bagian dari karakternya. Ngelihat bagian dari desanya, lumbungnya dibakar gimana? Nah, itu dia. Itu kalian semua ada di sana juga kan saat itu ya? Itu wow, amazed banget sih. Maksudnya itu desanya kalau kita semua juga ngakuin itu bagus banget jadinya. Bener-bener kayak desa yang emang ada orang yang tinggal di situ gitu. Terus di hari terakhir karena kebutuhan adegan harus dibakar. Itu bener-bener kayak rasanya sakit hati beneran karena itu udah kayak desa sendiri beneran kan. Jadi ya salut banget sih. Berarti maksudnya baru pertama kali juga adegan bakar-bakaran yang beneran dibakar gitu rumahnya gitu. Berarti nggak pakai CGI itu ya? Nggak pakai CGI ya? Dibakar beneran. Oh. Jadi lumbungnya dan itu emang scene terakhir di desa Wanareja ceritanya. Jadi memang semuanya juga excited tapi sedih juga gitu karena aduh ini desa kita dibakar. Tapi adegan seperti itu dibantu banget kan jadinya itu juga untuk kita maininnya sebagai pemain lebih real dan
kerasa banget Iya. karena benar-benar dibakar, bukan cuma CGI gitu. Jadi kita ngerasain panasnya, terus ditambah lagi semuanya pemain-pemain yang sportingnya juga mereka tuh benar-benar maininnya maksimal banget ya. Nangisnya nangis beneran, jadi emang itu berasa banget di scene itu kalau biasanya benar-benar dibakar gitu. Untuk final fight ini kita latihan satu setengah bulan gitu ya, tapi untuk syutingnya sendiri 10 hari nggak sih kan? 10 harian gitu, karena Itu satu adegan itu yang final fight-nya Iya, 10 hari. final fight-nya. Wow. dan banyak ujiannya juga ya, alhamdulillah gitu, jadi lebih dewasa gitu ya. Ujiannya dalam arti gimana nih kayak Ujiannya tuh hujan gitu karena kan di hutan gitu ya, terus jadi licin karena tanahnya itu tanah liat gitu, harus mulai ngeset lagi, pemanasan lagi, dan ya kita harus benar-benar fokus banget. Kalau meleng sedikit mungkin kita bakal cedera. Oh iya, itu Terus syuting jadi lebih lama lagi. iya betul. Tapi gak ada cedera kan kemarin selama kebetulan? Alhamdulillah semua aman ya, paling ketendang Paling ketendang dikit. maestronya gitu, Kayak gerbek baju dikit. kecipat gitu, kok kotor, dicat lagi gitu. Wah, continuity-nya belum juga tuh ya. lumayan tapi seneng gak sih ketendang kakeknya? Iya, Ada ceritanya iya, gitu ya. gue ditendang kakek ayam nih gitu. Iya. Kapan lagi ditendang kamera? Oh, sama yang paling seru juga kita syuting fighting yang final fight itu jam 6 pagi, jam 6 malam ke jam 6 Iya. pagi. Jadi jamnya Wow. terbalik Iya. dan itu full action. Dan itu mungkin jaga ini ya timing ya, karena diceritanya kan dari malam sampai pagi. Jadi mau nggak mau cari waktu yang sesuai lagi untuk ya. Jadi untuk menyesuaikannya itu kita harus benar-benar jaga stamina banget sih, harus fit terus. Wow. Karena ada waktu juga ya kita waktu itu untuk menyesuaikan gitu kan, sehari kita benar-benar tidurnya ya mulai pagi sampai sore, terus kita latihan dulu, conditioning dulu, baru syuting gitu. Baru syuting lagi. Tapi ya habis pulang syuting gitu di mobil kayak berasa itu udah kayak jalanan kan juga gini, jadi udah kayak Jadi kita setiap hari lihat sunrise ya. iya kayak gelap. Wow, sampai pagi tuh ya Tapi berarti happy ya. sih, happy dan lagi banget. Makasih Kang, aku masih mau ditendang lagi. Oh iya. Jadi ya mau juga. Nah, Oke. ini kan kamu bangga kan, maksudnya ditendang sama legenda fighter kita, Iya. fighting kita, Kang Yayan. Kalau Bebeto selama satu film ditamparin Kang Yayan gimana? Ada kebanggaan tersendiri mungkin yang bisa dibagi ke kita. Bangga pastilah ya, karena semua orang pasti pengen banget digampar nggak sih sama dia ya nggak ya Yan? Ada yang mau mungkin? Dia seneng ngumpulin Rio. Balas dendamnya mukulin Rio ya. Hobi sebenarnya aku tuh pengen banget mukul Jody karena sebelum syuting dia nyebelin banget. Dia diborgol? ada pokoknya aku diborgol sama dia. Ternyata Jadi siapa namanya? Si Rio tuh kampret banget sih emang. Jadi untuk ngebangun dia benci sama. Jadi gue pengen dia bilang sama si Jody bilang sama gue, gue pengen kasih treatment ya si Bebe tuh. Gue pengen dia benci banget sama gue. Terus kan Jody Rio Dewanto punya ruangan di kantor Philcop Yeah. kan. Dia diundang ke kantornya, terus diborgol di meja, nggak bisa kemana-mana satu harian. Mejanya dibawa pulang ke rumahnya. Borgol-borgolnya seorang Jadi sampai mejanya dibawa pulang ke rumah, dimasukin ke mobil. Dia nggak, tiba-tiba gue bilang, gue pas gue pulang gitu, ngapain lu di rumah, Bet? Pakai meja. Kuncinya kakak dibukain, dibilang. Jadi adegan dia yang Rio nggak kode-kode sama Adegan gue di dia WhatsApp sama Rio. dia adegan dia nginjek Jody tuh beneran nginjek, emang gila dia. Sengaja Rio bikin kayak gitu karena emang dia dekat sama Rio. Dan mungkin Rio supaya nyesel tuh bencinya, ya, akhirnya. supaya bencinya dapat kan. Soalnya kan dia emang tektokannya sama Jody kan. Iya, iya. Nah untuk di adegan kalau fightingnya lo sendiri, lo ada treatment tersendiri nggak? Kalau untuk fighting gue sendiri iya. Jadi waktu itu dibikin storyboard sama Kang Yayan dan sama Reza Hilman juga. Dan dia present sebagai produser ya, gue ngeliat gitu. Dan gue ngeliat di sini bandnya terlalu masih ya kita adjust gitu, gimana caranya masukin elemen fighting ini ke universe filosofi kopi gitu, biar nggak semata-mata band sama Jody tiba-tiba jago berantem. Tapi berantemnya ini ya untuk bertahan seperti yang Adi bilang. Jadi kita pengennya
si Ben sama Jody ketika dihadapkan oleh sesuatu yang membahayakan nyawa mereka, ya mereka harus bertahan daripada mati konyol. Nah, pesannya begitu ke Kang Yayan. Nah, jadilah fighting scene yang tadi teman-teman wartawan ngeliat di akhir seperti itu. Dan itu berapa kali adjustment masih kelihatan ya Kang Yayan ya. Itu Betul sekali. masih kelihatan jago gitu, maksudnya kayak standnya kuda-kudanya gitu, nggak boleh kelihatan kayak begitu ya. Itu benar-benar kayak harus yang refleks gitu, refleks nangkis, refleks pukul balas pukul kayak gitu. Dan pakai apapun yang ada di sekitar bisa Benar. digunakan untuk Awal-awalnya tuh adjustmentnya kayak masih ada kuda-kudanya Oke. gitu. Dan itu ngilanginnya susah tuh biasanya. Lumayan lama tuh, jadi kayak kebiasaan. benar-benar harus dilemesin lagi gitu. Tapi Kang Yayan sama Reza Hilman juga kasih apa ya, petunjuknya juga lumayan enak gitu. Jadi gua, Rio dan teman-teman yang lainnya juga gampang untuk menangkapnya. Nah, untuk Seperti itu. Reza Hilman, kamu memilih karakternya tidak berkat. Katanya memang Itu tanya sama Atubir yang tahu artinya apa. jadi memang Mas Kamar Angga mandi yang lewat seperti situ. itu. Kau Oh, gimana Kang? jadi dia bilang tadi itu memang dia diciptakan seperti itu. Nah, kenapa hanya Atubir yang mengerti bahasa dia? Karena Atubir yang angkat dia, dan dibalik kekasaran Atubir sebagai laki-laki dia masih tetap punya jiwa seorang bapak yang menyayangi anaknya. Oh, anaknya. Seperti ke anaknya. Oh, seperti anaknya. Mereka ini kan anak angkatnya Atubir semua. Semua anak angkat saya. Oke. Nah, Kang Yayan boleh cerita sedikit nggak Kang tentang tadi kan kita sudah bahas pemilihan bentuk gerakannya dari karakter Ben dan Jody yang terlihat self defense saja. Kalau untuk yang lainnya bagaimana Kang? Perwakilan apakah mereka itu silat atau beksi atau apa yang dipilih di sini? Sebetulnya ini diawali pastinya dengan dari skrip yang ada, kemudian disosialisasikan dengan Mas Angga, kemudian kita betul-betul mencoba mendalami setiap karakter. Dan buat mereka yang ada atau yang mereka penduduk kampung dari seperti Rinjani, Tambora, Jago, mereka adalah orang-orang yang cinta damai, cinta tanah airnya, cinta kampungnya, dan pasti cinta budayanya, pasti mereka dengan Pancasila. Tapi Ben dan Jody itu mereka dua sahabat sejati, tapi memiliki background mereka lahir dan besar di dunia yang berbeda. Pasti karakternya juga beda. Kemudian Atubir sendiri dia bukan seorang yang jago bela diri, hanya seorang pemberani aja, hobi berantem gitu. Jadi saya senang sekali karena Mas Angga sangat bisa kami pahami untuk mengarahkan kami dalam pembentukan koreo, sehingga kawan-kawan membuat koreo itu kayak apa ya, kayak rugo saja. Bagaimana kita membuat koreo untuk band, untuk Jody, untuk Getem, untuk Tambora, Rinjani, sehingga tinggal menyatukan gerakan dan karakternya, sehingga kita bisa lihat bahwa di fighting tadi mana yang silat, mana yang memang menguasai bela diri, dan mana juga yang memang dia hanya struggle untuk mempertahankan hidup.